begitu loh. Jadi memang harus ada tafsir yang resmi, begitu loh. Cuman ini memang Ya, terlambat tapi membuat kemudian tafsirnya itu. baik. Ini kita sudah on air tadi teman-teman yang di sela-sela break pun kami banyak berdiskusi panjang. Tapi saya ingin lempar ke Bang Fajrul. Bang Fajrul, ketika Presiden mengatakan harus lebih selektif, ada kekhawatiran rasa keadilan tidak terpenuhi, mungkin saja membuka wacana revisi, itu apakah karena Presiden melihat bahwa undang-undang ini memang menyimpan potensi masalah bahkan memang bermasalah? Nana, kami berterima kasih ya kepada Mata Najwa malam ini. Malam ini kelihatan kan bahwa demokrasi Indonesia itu hidup, penuh dengan kritik, penuh dengan masukan. Insya Allah tidak ada seorang pun yang ditangkap karena kritik dan masukan seperti ini. Nah ini jaminan, insya Allah Pak Presiden Jokowi ini kalau melihat ini, beliau yakin bahwa kritik sebagai jantung demokrasi tetap hidup di Republik ini. Setidaknya malam ini di tempatnya Mata Najwa. Kedua, Presiden mengatakan, kita ambil saja pernyataan beliau, hukum karena ada, kalau kita pakai punyanya Lawrence Friedman itu kan ada struktur. Itu kan berarti ada lembaga, ada aparatnya. Kemudian ada substansi, itu ada regulasi yang dipermasalahan malam ini, Undang-Undang ITE. Ada kemudian kultur atau habitus orang gitu lah ya. Tiga-tiganya ini harus paralel. Nah makanya Presiden mengatakan bahwa tujuan utama kita adalah ruang digital Indonesia itu agar bersih, sehat, beretika dan produktif. Atau dalam bahasa kami itu menuju ke arah kewarasan digital. Nah, pengen tambahan nak, Bang ini Fajrul, yang penting juga dari pihak Polri. Presiden mengatakan ini, Presiden mengatakan bahwa selama ada upaya ke arah revisi ini, sekarang ini diperlukan ada audit terhadap Undang-Undang ITE. Kedua ada upaya mungkin membuat daftar inventarisasi masalah. Kemudian yang ketiga ada semacam naskah akademik. Dan yang terpenting kata Presiden, dalam masa seperti ini Presiden memerintahkan ini nak, Kapolri beserta seluruh jajaran untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan. Walaupun Polri sudah mengatakan bahwa keputusan mereka bukan atas dasar penyidik aja, tapi berdasarkan ahli bahasa pidana dan Bang Fajrul, saya sudah harus potong. Terima kasih banyak sudah. Jadi kewarasan digital itu yang penting. Asvin silahkan penutup untuk Anda, karena yang jelas kan dampaknya sudah ada nih. Ada orang-orang yang sudah dihukum, ada orang-orang yang sudah diproses. Apakah seharusnya ada upaya yang bisa dilakukan untuk tindakan pemulihan sementara ini semuanya berlangsung? Iya, jadi sebetulnya menurut saya, buat saya demokrasi makin suram ya. Karena secara formal kita berdebat, tapi secara esensinya tidak dapat. Apa itu esensi? Rakyat itu, manusia itu harus jadi center dari kebijakan. Gitu. Jadi bukan launya anggota DPR, pikiran ahli, bukan itu. Karena itu harusnya yang diberikan suara lebih banyak, yang didengarkan oleh anggota DPR paling banyak adalah suara korban. Korban dari paguyuban Paku ITE itu. Dari Paku ITE itu yang harus didengar. Anaknya harus didengar, apa dampaknya, orang tuanya ditahan, keluarganya, sekitarnya, masyarakatnya. Tapi kan justru sebaliknya, kita memperlihatkan tadi DPR, mereka tidak berhak ngomong, bahkan tidak berhak memilih nama paguyubannya. Watak kekuasaan yang lebih dahsyat apa lagi daripada itu? Kita akan malam ini demokrasi kita berjalan, Nak. Dan keadilan diperjuangkan oleh Presiden. Demokrasi dan keadilan diperjuangkan oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih Asvin, Bang Effendi Simbolon. Terima kasih sudah hadir Prof. Henry Subiakto. Terima kasih dan teman-teman dari Paguyuban Korban ITE, Muhammad Arsyad. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bang Refli Harun, terima kasih juga. Tapi terima kasih paling banyak kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Demokrasi dan kegaduhan sudah zaman saling beriringan, ruang publik jadi bising oleh pendapat, sukar dihindarkan. Apa saja bisa digaungkan di panggung meriah demokrasi, tiap-tiap kita niscaya pernah kesal sesekali. Namun tak ada alasan untuk membuatnya jadi senyap. Demokrasi yang hening kadangkala serupa awan gelap. Sangat penting negara bisa cermat merawat suara beraneka, memastikan hak-hak publik terlindungi sebisanya. Bisa memilah mana yang berguna, mana yang omong kosong biasa, serta mana yang memang berbahaya. Jangan semua diancam penjara, mekanisme alternatif perlu dibuka agar publik belajar makin dewasa. Demokrasi kita sangat amat penting untuk dijaga, sudah semestinya melampaui politik elektoral belaka. Jangan terlalu banyak pasal karet di antara kita semua.
agar tak ada antara kita yang anti dijepret pada waktunya. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung, kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.